Udah, bro. Salam. Mulai dari kita mantap satu kalau ya. Terima kasih Bapak, Allah yang baik Bapak. Kami berkumpul kembali di tempat ibadah di Bapak. Sekiranya kamu merapikan di sini, kami akan menghadap firman-Mu sebagainya Bapak dan akan memuji muliakan nama Yesus.
Ya, saya sudah mati.
ya tentang kebaikan Tuhan seperti yang kawan-kawan lihat pada saat ini, di mana ada pemain-pemain baru ya. Orang ini adalah pemain. Nah, saudara yang saya saksikan, di mana ketika kita mengandalkan Tuhan ketika kita lemah. Ya. Saya saudara mau bersaksi dulu, saya di sini awal mulanya sama sekali nol, nggak tahu apa-apa. Main kacung dulu saya pertama-tama di sini. Saya selalu kegedein, ya. Kadang-kadang saya main dimarahin, ya. Tapi puji Tuhan saudara, mungkin banyak orang yang tahu musik. Saya mau katakan suara dalam kesaksian saya ini, Tuhan nggak butuh musik Anda. Tuhan butuhnya penyembah-penyembah benar. Penyembah benar yang Tuhan butuh. Ketika tadi kemarin kami latihan ya, bagaimana masih kita coba ya, kita angkatkan Tuhan, semuanya akan terjadi. Amin. Saya saudara, dalam musik apapun ini saya tak ada yang mahir, tapi saya mau belajar. Ya. Saya mau bermain untuk Tuhan. Satu musik pun ini saya tak ada yang mahir. Puji Tuhan, sudah satu musik lagu aku, sudah satu musik tulis lagu dan sudah sampai ke Korea. Jadi ketika saya lemah yang mau saya saksikan, Tuhan kuatkan saya. Jangan datang dirimu, jangan datang kebolehanmu. Amin. Ini yang mau saya saksikan. Dan saya rindu saudara, sebelum saya bebas kita cari talenta tadi. Jangan kita masuk ke sini nol, nggak bawa apa-apa, nggak ada talenta untuk Tuhan, pulang busuk. Jadi pulang busuk. Ayo, apa sih yang bisa dibantu? Ada bebas kok. Nah, cari. Setidaknya kalau bisa, kalau yang kemudian berkata-kata, firman Tuhan kata-kata. Belajar. Ayo kita sama-sama belajar. Gak ada yang jago di sini, gak ada yang mahir di sini. Kita sama-sama belajar. Amin. Dan saya melihat banyak juga kesaksian di mimbar ini dari saudara-saudara yang ada di sini. Banyak sekali kesaksian. Di luar aku tidak pernah baca Alkitab, di sini kau baca Alkitab, kau keren. Itu yang keren. Jangan pula di luar aku tidak, jangan pula di luar aku nggak kenal kejahatan, di dalam aku tahu jahat. Itu perambahan. Ya, dan saya banggakan kesaksian yang ada di tempat ini saudara, dari kawan-kawan semua, ya, hampir semua. Ketika saudara bersaksi di luar nggak tahu, nggak kenal Tuhan Yesus dengan Alkitab, nggak tahu berdua nggak pernah. Di sini saya lihat beberapa orang yang antara kita semua bersaksi. Ya, kalau tidak di tempat ini di luar. Amin. Ini jadi saya yang buruk ini, saya yang ini, yang terus jatuh dalam dosa ini, kawan. Saya mau bersaksi sama saudara-saudara, ya, dengan poinnya. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Andalkan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa. Itu saya katakan, aku nggak tahu musik apa. Main drum pertama kemarin saudara, di sini rasa kamu beranikan diri ya. Pegang poin. Aku melayani untuk orang. Aku mau bermain untuk Tuhan. Amin. Saya yakin kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau bisa katakan nggak bisa, no, kau bisa. Dia tadi luar biasa. Luar biasa. Ayo kita pasti bisa. Yang lain pun pasti bisa semua. Mungkin karunia kita lain ya. Kita tahu punya kawan-kawan, nggak ada karunia yang keren ini, semuanya sama. Ada kaki, ada tangan, semuanya sama karunianya. Nggak terus pandai berkata-kata, pandai ini, enggak. Semuanya penting kita. Kalau engkau berkarunia untuk hanya berkata-kata, dan untuk engkau pelayanan hanya untuk yang kamu, juga engkau berkata, engkau keren. Amin. Kita saatnya kawan, andalkan Tuhan. Itu kesaksian saya hanya rindu kita semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Shalom. Ya, terima kasih kesaksian dari saudara kita Barani. Mungkin ada teman-teman yang mau saksi.
sih untuk diri saya sendiri ya, bagaimana saya bisa melayani Tuhan di dalam gereja apa saya. Dulu saya juga nggak pernah beribadah, berdoa ataupun membaca kitab pun nggak pernah. Tapi semenjak saya masuk ke dalam kampus ini, saya bersyukur di sini saya bisa belajar semua, walaupun masih sedikit-sedikit harus saya pahami ya. Dan juga saya senang dalam hati saya, walaupun suara saya gak bagus ataupun jelek, saya tak mikir situ. Yang penting hati saya, suara saya terus. Karena Tuhan yang selalu menolong kita di dalam kita kesusahan, apa yang kita butuhkan, Tuhan yang memberi kita. Dan juga saya mau berkata untuk saudara-saudara di sini, saya mengucapkan terima kasih. Karena saudara-saudara sini yang telah mengajar saya. Luar biasa, saya dapat saya sebelum kita masuk ke firman, akan mengambil pujian kita sekali bersama Yesus. Kasih Tuhan, Yesus. Kau
untuk pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, untuk setiap kecerdasan, untuk setiap hikmat, kesehatan, berkat, anugerah, proses yang melakukan kebaikan. Bapak, terima kasih. Saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, penuhi kami Roh Kudus untuk mengerti firman Allah dan berlaku dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu, Bapak dan Ibu Salom. Baik, nanti media boleh dilayangkan. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang robot trading, Bapak dan Ibu. Ya, robot trading itu investasi atau judi menurut pemahaman kita. Nanti saya akan singgung juga tentang asuransi, tentang emas dan beberapa hal lainnya. Kenapa? Karena ada banyak jemaat yang merasa tertipu atau mungkin merasa tidak mendapatkan bagian yang diharapkannya kembali. Ya, karena setiap kita zaman sekarang ini begitu banyak portofolio jenis investasi yang ditawarkan oleh pasar. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus mengerti bahwa setiap investasi yang kita ikuti itu ada resikonya, Bapak dan Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar. Baik, next slide please. 1 Timotius 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Baik. Apa itu robot trading, Bapak dan Ibu? Robot trading adalah merupakan suatu algoritma yang didesain untuk mempermudah aktivitas trading forex. Bukan hanya forex, tapi juga komoditas, di mana yang mengeksekusi jual dan beli pasangan mata uang adalah robot. Baik, ini bahasa ada teknologi, tetapi logikanya gini, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya di medsos, ya, setiap Bapak Ibu misalnya satu apa namanya ya, misalnya Pak Jokowi ngasih ada Facebooknya Pak Jokowi fanpage-nya kan, ada konten like, kemudian Anda mendapatkan badge bahwa Anda adalah seorang fans dari page tersebut. Pasti page tersebut akan terus-terusan muncul di medsos Anda. Kenapa? Karena ada algoritma yang mengaturnya. Nah, ada robot yang mencatat bahwa oh, Bapak ini selalu mencontek like ini, bahkan beberapa kali share, maka Anda akan terus-terusan muncul. Nah, itu ada sebuah bahasa pemrograman dan kemudian dijadikan algoritma sehingga Bapak dan Ibu itu akan menjadi trademarknya Anda. Sama seperti robot trading, ya. Jadi robot ini buatan manusia. Robot ini diciptakan dengan hikmat seorang manusia, tapi kita tidak tahu apakah orang yang menciptakan itu takut Tuhan atau tidak. Tapi yang jelas di dalamnya ada kecerdasan. Ada artificial intelligence di dalamnya. Untuk apa? Untuk bisa mengeksekusi. Aku mau jual, aku mau beli, atau aku mau hold. Baik. Next. Kita lihat kriteria robot trading. Aktivitas trading di berjalan komoditas atau efek haruslah mengantongi izin. Izin berasal dari Bapepti ataupun dari OJK. Kalau untuk robot trading ini lebih banyak di Bapeptinya, tetapi kalau untuk jasa keuangan itu di OJK. Nah, itu Badan Pengawas Perdagangan Perjalanan Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Baik. Seperti apa cara kerja robot trading? Next. Robot ini akan mencari peluang. Kita lihat, akan mencari peluang. Open trade, open sell, dan buy di pasar forex. Nah, robot forex ini akan menjalankan algoritma berdasarkan serangkaian sinyal pasar falas yang membantu Anda. Kita garis bawah, teman-teman, membantu Anda dalam menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan mata uang pada titik waktu tertentu. Jadi intinya sebenarnya robot trading ini adalah alat bantu. Sekali lagi saya katakan, robot trading ini adalah alat bantu. Alat bantu itu apa? Alat bantu bagi kita untuk dapat mengambil keputusan. Nanti ada contohnya. Nah, para pebisnis, rekan-rekan
menguasai bisnis Bapak dan Ibu. Saya ambil satu contoh. Ini kan banyak nih yang kita mengikuti asuransi. Di FB di mana-mana bahkan ada yang langsung datang ke kantor saya untuk meminta saya untuk menggugat sebuah perusahaan asuransi karena dia merasa ketipu. Setelah saya jelaskan, dia baru sadar dia tidak ketipu, dia hanya tidak paham di awalnya. Sampai satu contoh asuransi. Asuransi kan banyak jenis, ya. Ada asuransi mobil. Saya ambil satu asuransi mobil. Kita beli mobil, asuransinya 5 juta 1 tahun. Kalau terjadi sesuatu dengan mobil tadi, biayanya 150 juta untuk perbaikan. Harga mobil kita misalnya 300, asuransinya 5 juta, terjadi sesuatu, perbaikan mobil tadi 150 juta. Berapa yang kita bayar untuk perbaikan? Jawabannya adalah 0. Kecuali ada 300, 3,5 total seribu yang merupakan saya bersihkan. Cuma itu kan. Tapi apakah kita bayar 150 juta? Jawabannya tidak. Siapa yang handle? Asuransi. Tetapi kalau seandainya dalam 1 tahun tidak terjadi apa-apa, yang 5 juta kita bayar tadi itu siapa? Ya untuk asuransi. Itulah keuntungannya. Artinya apa? Ada resiko. Resiko di kita dan ada resiko di mereka. Jadi kalau nggak dapat jangan ditutup balik-balik. Begitu Bapak. Saya satu contoh lagi. Saya ambil asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini kan juga banyak jenis. Saya ambil satu contoh misalnya, kita bayar 500.000 per bulan. Ini bisa nyata. Ini kami mengalami, saya sama istri. Baru kemarin kami pencairan. Banyak lah, ya. Untuk nanti kalau sudah buka Malaysia, Singapura, oke lah. Untuk liburan di Singapura pulang pergi dengan kembali. Ya. Jadi kami menabung 500.000 per bulan. 2 polis, saya 1 dan istri 1. Nominalnya 1 juta. Kali 12 juta. 10 tahun 120 juta. Kalau Anda taruh 520 juta, memang artinya ini ada bunganya kan. Sekarang kalau jadi 2,75% per tahun, atau aja 20%. Nah, dengan Anda menabung 120 juta, tentu harapan kita terima berapa? Di atas 120 juta. Kan begitu kan? Logika ekonominya kan begitu. Tapi pada saat kita pencairan, ternyata kita cuma dapat 55 juta, 60 juta. Pertanyaannya, kemana 60 juta lagi? Penipu bila-bila. Mulai kita keluar-keluar, kecewa dan sebagainya. Bapak dan Ibu, kita perlu belajar. Dan Tuhan Yesus sudah letakkan kita. Kita belajar. Di polis asuransi tadi tentu ada yang namanya jaminan kesehatan. Ada jaminan kesehatan. Saya ambil contoh. Yang kami beli itu selama 10 tahun, kalau kami berobat, ya berobat sampai ke luar negeri, berobat di rumah sakit Indonesia, maka bisa klaim sampai kita 500 juta. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, selama 10 tahun ini sakitnya biasa-biasa saja. Terus ada lagi benefit yang lain. Apabila meninggal dalam masa polis, maka ahli waris akan mendapatkan santunan hingga 100 juta rupiah. Puji Tuhan, hari ini saya masih bisa bayar bersama dengan istri. Artinya apa? Kami tidak memanfaatkan benefit sakit, tidak juga memanfaatkan benefit meninggal dunia. Kan puji Tuhan kepada yang kenapa Bapak terima cuma 60 juta? Mana? Kan Bapak rugi 60 juta tadi, bukan kayak hitung-hitungnya. Karena bisa fundamental teknikalnya dan begitu. Yang 60 juta inilah yang harus dipergunakan oleh mereka untuk resikonya kita. Bisa pahamnya? Jadi Bapak dan Ibu kalau membeli asuransi, tanya sama rekannya, ini kayak mana? Putar balik bapak saya ini, supaya sama-sama paham. Jangan sampai ada tak. Nah, ini menuntut cara pendapat, yang ini menuntut cara pidana, tuntut-tuntutan, menang jadi larang, kalah jadi larang. Percaya sama saya, bukan satu perkara yang kami tangani Bapak dan Ibu. Jadi kita harus memiliki kecerdasan. Contoh satu lagi, Pak, deposito di bank itu investasi nggak Pak? Baik, sekarang saya tanya, harga emas atau maaf, udah dari itu, maaf. Saya ambil contoh emas. Saya suka emas. Ya, saya suka emas. Saking sukanya emas, beberapa kali mengatakan sama saya, pakai istri itu pilihan cuma satu. Kalau enggak boru Tiongkok, boru Kuba, puji Tuhan. Saya bilang, ya. Semakin jelas juga dia udah bilang pakai ingat ya, jangan mention aku pas apa ya. Ingat
pension pada akhirnya. Nah, kita kembali ke topik. Satu contoh emas Bapak dan Ibu. Kalau deposito kita tanam hari ini 150 juta, jangan supaya gampang itu 90 juta. Kita tanam hari ini 90 juta, bisa membeli 90 gram emas. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke setahun ke depan, kita berada pada tanggal 3 April 2023. Pertanyaan saya adalah, berapakah harga emas? Contohnya misalnya 1.200.000. Hari ini harganya baru 900.000, berarti naik 300.000 kan? Nah, uang kita yang 90 juta tadi, apakah bisa membeli 90 gram emas? Jawabannya tidak. Tidak sampai, mungkin berapa 70 gram mungkin. Sudah. Nah, pertanyaan saya, uang kita tadi nilainya berapa? Uang kita tadi nilainya tetap 90 juta. Tetapi kemampuan daya belinya turun. Oke. Nah, apa yang kita dapat dari bank? Bunga. Sekarang ini kita kalau misalnya 27%, kalau ada 20%. Jadi Bapak dan Ibu, apakah di bank itu merupakan investasi? Silakan dilihat sendiri. Kalau saya, apakah Bapak punya deposito di bank? Ada. Tapi jumlahnya tidak banyak. Karena itu hanya sebagai dana jaga-jaga. Ya, saya harus tak punya duit. Kenapa? Nanti tiba-tiba beda atau dokter PKS misalnya tiba-tiba kami beli tas ada 150.000, saya akan deposito tadi untuk beli. Misalnya itu Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau emas tadi gimana Pak? Emas tadi pakai hari pakai. Tapi emas bukan, kalau dibilang emas itu investasi, enggak Pak. Tunggu dulu. Kalau harganya makin naik, Anda bisa mendapatkan selisih kenaikan investasi. Tapi kalau Anda ikut trading, baru Anda bisa dapat keuntungan. Jadi banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Jadi jangan asal. Nah, ini saya contoh kemarin ada ibu-ibu saya ke toko emas, kemudian ada ibu-ibu bilang gini, kok ini kemarin saya beli harganya sekian loh, ini kok jual kan emas naik. Tunggu, waktu beli dulu ada ongkos, waktu jual ongkos ini kurang. Itulah keuntungan toko emas. Belum mereka jual juga, jual juga. Masa kita ada untuk mereka untuk yang benar aja kan itu bisnis. Itu apa dan itu. Jadi bisnis apa yang Anda mau beli? Ingat, Anda harus belajar yang namanya analisa teknikal dan analisa fundamental. Next. Sehingga produk trading kita lihat. Satu, membantu Anda dalam menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan mata uang pada titik waktu tertentu. Bukan hanya mata uang, tapi juga bisa komoditas. Yang kedua, Anda mengizinkan produk trading. Nah, di sini bedanya. Anda mengizinkan produk trading menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan pada waktu titik tertentu. Yang pertama, membantu Anda mengambil keputusan. Yang kedua, mengizinkan produk trading untuk mengambil keputusan. Ilustrasi mudahnya begini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu punya 10 juta. 10 juta itu Bapak Ibu kasih sama saya. Pak Edi jadikan berarti kata dia, oke? Saya investasi ke sini. Enggak, pokoknya semuanya rugi. Anda nggak bisa tuntut saya. Karena nggak percaya sama saya. Itu yang kedua. Tapi yang pertama, Anda tanya saya, ini emas gimana prospeknya Pak? Sebentar ya, kita lihat dulu ya prospek harga emas Pak. Kalau karet Pak, Pak tidak boleh lagi jual Pak. Kita lihat ini. Anda mempergunakan produk trading untuk memberikan Anda pencerah ilmu pengetahuan. Sama seperti pinjaman online. Bayar berapa? Tarik 1 juta, kembali 12 perak misalnya. Ini kan sudah nggak make sense. Ya, kita bandingkan dengan suku bunga beberapa perbankan, misalnya Bank Umum maupun BPK, bandingkan dengan Pegadaian, bandingkan dengan jasa-jasa investasi, institusi pembiayaan lainnya. Anda kan bisa menyaingkan mana yang paling resiko paling rendah, bunga yang paling rendah. Jadi jangan asal begitu syarat mudah cuma KTP, foto selfie cair. Semakin mudah Anda mendapatkan kredit, semakin tinggi juga resiko yang harus Anda hadapi. Kenapa begitu? Karena mereka juga memiliki resiko yang sama tingginya dengan Anda. Saya pernah sekali dimasukkan ke grup hanya gara-gara satu orang sahabat tidak bayar
silakan di kepolisian mana saya ada di Anda, tapi ingat ya, saya bisa tuntut balik Anda. Itu kan urusan orang lain. Pakailah kecerdasan kita yang telah diberikan Tuhan Yesus untuk Allah ini. Ada yang bisa memberikan anak-anak hewan. Kita kasih anak-anak aja susah kadang-kadang. Sampai anak-anak cuma satu suku kata, mohon maaf ya, hanya satu suku kata. Kalau orang saya banyak. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini gambar dari robot trading ilegal. Nampak ya? Jelas ya? Yang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri saudara, maksudnya itu adalah dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, pengungkapan perkara investasi ilegal, karena ada robot trading, robot trade. Ya, itu saya nggak tahu apakah masih terdakwa atau terpidana, saya tidak mengikuti kasusnya. Kemudian yang di sebelah kiri, ya di sebelah kanan saudara, itu hati-hati menimbang berkedok robot trading ilegal. Ada pinjol ilegal, ada pinjol legal, ada robot trading ilegal, ada robot trading legal, ada apa? Jadi kalau ditanya, bagaimana kami memilihnya Pak? Anda harus pelajari dulu analisa fundamental teknikal. Anda kuasai bisnis. Kalau nggak kuasai bisnisnya, jangan. Nanti kayak yang asuransi tadi. Ada yang salah, ada yang tidak paham, ada marah-marahin, ada yang asuransinya. Kan kasihan gitu. Dia pun sampai kerja, dia untuk meyakinkan orang itu kan nggak mudah kalau ini. Ada yang tidak membaca polis secara lengkap, ada asuransi yang ada marah-marahin. Ya nggak bisa lah. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, Anda bisa baca di situ. Perhatikan. Umumnya pelaku memberikan iming-iming dengan mengangkat ulang materi sebagai kedok dan investasi bodong. Makanya ada yang sampai murah banget. Sepatu harga 60 juta murah banget. Untuk sepatu harga 250 ribu dari kopi kilo. Awet juga berapa kali lipat. Sepatu kawan itu 60 juta belum pernah naik timbar. Yang kalau alumni batu 9 itu hebat-hebat semua. Ya Bapak dan Ibu ya, murah banget kan? Di rumah kita apa barangnya murah, mahal semua kayaknya ya. Sepatu 250 ribu, tas dokter kayak tadi pakainya ini kalau nggak salah 150 ribu cicil 5 kali. Ya. Saya nggak mau beli barang mahal untuk biaya, ya. Ulang tahun makan di ayam kekek, tak apa-apa. Orang makan di restoran yang megah-megah, ya. Nanti bapak, tapi itu muncul itu OTW, keren, ya kan? OTW, Jimmy, OTW, GL. OTW pada 18, OTW berapa? OTW Sakera, ya itu aja OTW, ya nggak apa. Yang penting layanan semakin hari semakin banyak, uang yang dialokasikan semakin hari semakin banyak, biaya hidup semakin hari semakin kita hemat. Ingat, kalau kita tidak bisa menjaga makanan untuk perut kita ini, maka suatu hari obat bahaya akan menjadi makanan kita. Saya sudah terjadi pada hidup saya. Jangan sampai Anda menjadi contoh gagal. Cukup yang di depan ini menjadi contoh gagal. Karena gagal merupakan Anda semua harus menjadi contoh-contoh yang berhasil. Next. Belajar investasi sebelum berinvestasi. Salah satu ayat itu, takut akan Tuhan adalah perbuatan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini saya katakan tadi Bapak dan Ibu. Belajar. Jangan asal ambil asuransi, jangan asal ambil investasi, jangan asal pinjam online. Belajar, pahami sesungguhnya, analisa dan teknikanya seperti apa. Belajar. Itu kan tidak dalam bentuk grafik Bapak dan Ibu seluruhnya. Enggak. Pakai itu dalam bentuk narasi, Anda bisa paham kok. Ya, jadi Anda pahami betul baru boleh ini ambil.
Kesimpulan, robot trading membantu Anda dalam menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan mata pada waktu titik tertentu adalah benar. Oke, membantu. Tetapi apabila Anda mengizinkan robot trading menentukan apakah akan membeli atau menjual pasangan mata pada titik tertentu adalah salah. Itu namanya judi. Dan judi adalah kejahatan di hadapan pemerintah dan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat perbandingan mengenai investasi yang saya ceritakan tadi. Deposit rumah 2,75, rumah kontrakan apa? Rumah sekarang kita beli berapa ya PRS? Katakanlah 156 Bapak dan Ibu. Tapi tahun depan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah harganya turun atau naik? Harganya pasti naik. Bukan rumahnya yang harga yang naik, tapi tanahnya. Makanya beli rumah di lokasi yang strategis. Rumah tadi bisa menjadi pendapatan pasif. Jadi apa? Rumah kontrakan, rumah sewa, ya kan, tempat usaha, tempat gede. Nanti kalau saya jadi buka kafe sih, ya kafe saya ya. Cuma tidak ada wifi, dilarang rokok. Jadi betul-betul ngopi di dalam. Serius, nggak ada wifi dan tidak boleh merokok. Jadi siapa yang pakai wifi atau siapa yang di dalam itu betul-betul ngobrol. Ya, betul-betul ngobrol. Satu cangkir kopi kalau nggak salah kemarin berapa sih kayaknya kita beli itu 55.000 ya. Ya dong, kalau bukan kita yang memberkati sesama Anda, Tuhan siapa lagi? Macam betul. Sini kiri makin hari makin ganteng saya anak lebih tua dari kamu. Baik. Kalau emas gimana Pak? Investasi lah emas. Investasi emas Bapak. Tidak apa boleh dari 1 gram, 2 gram, 3 gram beli secara digital. Ya. Hubungi juragan-juragan yang ada di nanti Anda akan mendapatkan keuntungan. Percayalah, ini bubur kepada Ibu. Yang karena nilainya semakin naik. Saya tidak berdoa supaya Rusia dan Ukraina terus perang. Tidak. Saya mau mereka berdamai. Tapi tolong harga emasnya naik terus. Yang turun harga BBM itu turun. Jadi ini kira-kira mereka berdamai. Tapi harga emasnya terus makin naik. Tapi harga minyak bumi makin turun. Saya maunya begitu. Ya, jadi kita bisa minum, kita bisa pakai Pertamax secara tidak sulit ya. Kalau sekarang sudah pakai Pertamax, ampun dulu ya. Next slide, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak dan Ibu, boleh ditayangkan tolong gambarnya itu sama nomor rekening di media. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada kamera, tidak ada pesan sponsor Bapak dan Ibu. Ini murni inisiatif saya untuk menayangkannya. Jadi tidak ada titipan dari Pak Gembala, tidak ada titipan dari para pekerja, tidak. Ini murni inisiatif saya Bapak dan Ibu, supaya kita belajar bagaimana kita menabur, bagaimana kita bisa memberkati. Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu tinggal kembali sama bapaknya, kalau nggak salah sekolah suku kalau nggak salah ya, lupa sih ini acara apa. Kita harus hemat, betul, hemat. Tapi hematlah untuk pengeluaran pribadi. Minyak goreng mahal, di rumah kan minyak goreng itu cuma 2 liter kalau nggak salah 1 bulan. Tapi berasnya banyak. Masalahnya itu, untuk harga beras nggak sampai kayak gini-gini kan Bapak dan Ibu. Beras karena di rumah itu ada 2 orang, memang luar biasa orang masih ya, luar biasa. Nah, kita belajar untuk mengurangi konsumtif kita, tapi kita juga harus meningkatkan investasi kita. Kalau kita baca dari Yusuf, dia menyimpan dalam lumbung padi sehingga pada saat tiba kekeringan dia bisa memberkati bangsanya, bahkan memberkati bangsa lain, termasuk saudara-saudaranya datang. Pemulihan itu terjadi, betul, oke. Tapi kita harus ingat, pelayanan di dalam gereja Bethel Indonesia, My Home, Jalan Rawasari adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Kami di Pul 1
Ya, minggu 1 sudah hampir seluruhnya memberkati pengadaan ini. Kita butuh 2 menit. Kalau tidak salah satunya harganya 20 berapa juta. Berapanya? Kita butuh 28 juta kali 2, 56. Kita juga butuh alat tambahan lainnya, pergantian ini itu. Jumlahnya cukup besar Bapak dan Ibu. Dan sampai tadi malam saya dapat informasi bahwa dananya belum cukup. Bapak dan Ibu, Tuhan masih kasih waktu buat kita untuk memberkati. Kalau ada yang bertanya, Bapak sudah Pak? Sudah. Jumlahnya berapa? Tidak usah saya kasih tahu, nanti ada tunjuk. Ya tidak usah. Cukuplah saya, Tuhan Yesus, Pak Irwan dan lain siapa. Anda tidak usah. Nanti ada minden, tidak usah. Ya, Anda sudah lamir tubuh saya, Anda minden, nanti nggak bersama saya dan minden lagi, tidak usah. Tapi kalau ada pasal saya akan ceritakan. Jumlahnya adalah sebesar. Nanti saya coba sama BH sudah Pak. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu nomor rekening. Jangan difoto, jangan. Sekarang ambil handphonemu, buka aplikasi banking, transfer sekarang saya tungguin. Ambil sekarang, terserah. Mau 1 juta, itu lah. 5 juta, oh haleluya. Mau 61 juta, silakan Bapak ini. Ambil bagaimana sekarang senangnya ada waktunya. Karena kita tidak selalu memiliki kesempatan untuk memberkati. Iya Bapak dan Ibu, pelayanan adalah penghormatan, memberkati adalah perbuatan yang disediakan Tuhan kepada kita supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Dia. Jangan lokek ke depan Bapak dan Ibu. Coba ingat kisah janda dari Safat, berhasil dalam hidupnya kan? Berhasil. Coba ingat orang miskin yang hanya memberikan persembahan 12 perak itu berhasil dalam hidupnya, berhasil. Siapa orang kaya yang bisa memberkati banyak? Yang saya ingat cuma sejak siapa tahu yang menunjukkan itu dari luas. Ya. Tetapi saya mau katakan, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan. Jadi kepada kita semua, mari ya berkati lebih, ambil bagian, hematlah minyak goreng, hematlah beras, hematlah sayur. Maksud saya hemat jangan bukan makan darinya 3 kali sehari dari 1 kali sehari, bukan. Jangan bermewah-mewah, cukupkan dengan apa yang ada. Di rumah kami jarang sekali masih tersisa di restoran. Tapi kami seringkali jadinya beli nasi tambahan dari itu. Makanya saya ingatkan istri, ini sama, banyakkan lagi nasi di restoran supaya tidak lebih dari itu. Puji Tuhan sekarang suasana sudah terkendali. Ya Bapak dan Ibu, jadi oke, bisa sambung ke ayat tadi, Amsal 11 tadi. Jangan kamu jadi hamba uang, cara berkaya dalam kita tuh. Ada yang menghemat harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat cara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Silakan tukar dengan nama sendiri. Juli Edi yang menghemat harta, tetapi Juli Edi bertambah kaya. Juli Edi tidak menghemat secara luar biasa, sehingga Juli Edi tidak pernah berkekurangan. Juli Edi memberi berkat kepada dia berlimpah. Juli Edi memberi minum, maka Juli Edi sendiri akan hidup. Amin. Kami namanya untuk mereka istimewa, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa telah selesai melaksanakan tugas kamu. Tapi Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan kita. Bapa, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit sekali Tuhan. Karena kami mengikat hati kami pada harta kami, karena kami mengikat mungkin jiwa kami kepada kekayaan kami. Kami
sahabat pada akhirnya memberkati. Orang miskin itu memberikan 2 peser perak sebagai persembahan. Betapa kayanya kami Tuhan, betapa kayanya kami. Kami sampai bingung mau tukar mobil apa, kami sampai bingung mau jalan-jalan kemana, kami sampai bingung mau pakai tas yang mana, kami sampai bingung mau pakai perhiasan yang mana, kami sampai bingung mau makan yang mana. Tetapi pada saat pelayanan di gereja kedua, kami mengatakan kami berhemat. Jangan bersedih, tapi ajari kami bertobat, karena sesungguhnya kamilah yang bersedih, karena kami tidak menghargai kesempatan memberkati yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami yang salah, kami yang berdosa, kami yang tidak bekal. Terima kasih karena Engkau telah menebus kami dari dosa. Seandainya itu tidak terjadi, maka kami akan menjadi olok-olok iblis di jalan. Kami akan jadi bahan hinaan, kami akan menjadi bahan ejekan. Tapi Engkau membelokkan kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami membayar, dengan apa kami mengembalikan ciptaan yang luar biasa bagi kami. Kami hanya bisa memuji, kami hanya bisa menyembah. Tapi hari ini kami mengambil komitmen, kami akan memuliakan Tuhan dengan harta kami. Sebab pada saat kami percaya nama kami ada dalam kerajaan surga, maka kami akan mati dalam Kristus, hidup dalam Kristus, dan memberkati dalam kemuliaan nama Kristus. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu yang agung dan hebat itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, sekiranya Bapak kembali kita pada hari ini menjadi Bapak milik kita ya. Sebelum kita menutup kepada kita ingin melakukan suatu pujian, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Yesus, Kau masih ada di kita ini. Dan telah mengambil semua buat hidup Bapak ini, Bapak Kepala kami yang Bapak. Terima kasih Yesus. Kami hanya berserah kepada Yesus. Kami ingin menang dalam hidupnya Bapa. Bersyukur bersama ada bagi Yesus. Bersama-sama kita Terima